Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Purnomo Sucipto. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang migrasi televisi terestrial dari teknologi analog ke digital. Penjelasan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Dan adapun poin-poin yang akan dibahas antara lain aturan umum, penyelenggara multiplexing, seleksi penyelenggara multiplexing, penyelenggaraan multiplexing, penyewaan slot multiplexing, penghitungan tarif sewa, informasi slot multiplexing, dan penyediaan set-top box. Langsung saja mari kita simak sama-sama penjelasannya. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan aturan umum. Penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui penyelenggaraan multiplexing. Lalu penyelenggaraan multiplexing menggunakan spektrum frekuensi radio dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Untuk penyelenggaraan penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial dilakukan melalui beberapa penyelenggara multiplexing dalam jumlah yang terbatas. Nah, penyelenggaraan multiplexing di sini merupakan penyaluran program siaran digital melalui infrastruktur penyiaran dari penyelenggaraan multiplexing. Beralih ke penyelenggara multiplexing, penyelenggara multiplexing terdiri atas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan LPS atau Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Penetapan LPP TVRI sebagai penyelenggara multiplexing dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika tanpa melalui evaluasi atau seleksi. Penetapan penyelenggara multiplexing untuk lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui evaluasi atau seleksi. Nah, penetapan penyelenggara multiplexing melalui evaluasi berlaku untuk lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang telah melakukan investasi dan telah menyelenggarakan multiplexing. Selanjutnya akan kami jelaskan pula terkait seleksi penyelenggara multiplexing. Menteri Komunikasi dan Informatika melaksanakan seleksi penyelenggara multiplexing untuk lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan penyelenggara multiplexingnya. Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penyelenggara multiplexing melalui evaluasi atau seleksi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Ada perlindungan kepentingan nasional, pemerataan penyebaran informasi, kesiapan infrastruktur multiplexing penyelenggara penyiaran, penyelenggara multiplexing yang telah melakukan investasi sebelumnya, perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio atau pencegahan interferensi spektrum frekuensi radio, kesiapan ekosistem penyelenggaraan penyiaran, efisiensi industri penyiaran, perlindungan investasi, dan persiapan penghentian siaran analog. Selanjutnya akan dijelaskan pula terkait penyelenggaraan multiplexing. Penyelenggara multiplexing melaksanakan program siaran sesuai dengan cakupan penyelenggaraan multiplexingnya. Pelaku usaha yang memiliki infrastruktur aktif di bidang telekomunikasi atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur kepada penyelenggara penyiaran berdasarkan kesepakatan melalui kerjasama para pihak. Lalu penyelenggara multiplexing dapat bekerja sama dengan penyelenggara multiplexing lainnya atau penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam rangka penggunaan bersama infrastruktur. Selanjutnya ada penyewaan slot multiplexing. LPP, LPS, dan atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multiplexing kepada penyelenggara multiplexing. Dalam hal LPP, TVRI, atau LPS menjadi penyelenggara multiplexing, penyediaan program siaran disalurkan melalui slot multiplexingnya sendiri. Penyelenggara multiplexing wajib memenuhi permohonan penyewaan slot multiplexing dari LPP, LPS, atau LPK sepanjang slot multiplexing
masih tersedia dan memenuhi syarat penyewaan. Penyelenggara multiplexing wajib menetapkan syarat penyewaan slot multiplexing yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminatif. Lalu mekanisme penyewaan sisa slot multiplexing dilaksanakan berdasarkan pengumuman penyelenggaraan multiplexing yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan pemanfaatan penggunaan multiplexing dan slot multiplexing yang tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara multiplexing. LPK di sini merupakan pendekan dari Lembaga Penyiaran Komunitas. Beralih ke penghitungan tarif sewa. Penghitungan tarif sewa slot multiplexing yang dilakukan oleh penyelenggara multiplexing wajib mengacu pada formula tarif serta memperoleh persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika. Persetujuan Menteri Komunikasi dan Informatika dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Dan penyelenggara multiplexing wajib mempublikasikan kerjasama dan informasi mengenai slot multiplexing yang dikelolanya untuk disewakan kepada lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, atau lembaga penyiaran komunitas. Selanjutnya dibahas pula mengenai informasi slot multiplexing. Informasi mengenai slot multiplexing wajib memuat diantaranya jenis layanan sewa slot multiplexing, wilayah layanan siaran, kapasitas slot multiplexing yang tersedia, tarif sewa slot multiplexing, kualitas layanan, prosedur penyediaan layanan sewa slot multiplexing, dan syarat penyewaan slot multiplexing. Untuk informasi mengenai slot multiplexing wajib disampaikan secara terbuka, paling sedikit melalui situs web resmi. Lalu Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penomoran penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Masuk ke penjelasan yang terakhir tentang penyediaan set-top box atau STB. Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran atau STB kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terestrial. Penyediaan set-top box kepada rumah tangga miskin berasal dari komitmen penyelenggara multiplexing. Dalam hal penyediaan set-top box tidak mencukupi dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan sumber lainnya yang sah. Lalu untuk kriteria penerima set-top box dan mekanisme kepada rumah tangga miskin ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian set-top box juga dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Sekian video penjelasan terkait migrasi televisi terestrial dari teknologi analog ke digital. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.